Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aidil Fitri Adin, NIM 3202402016. Saya dari program studi D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Terima kasih kepada Bapak Usman selaku pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul prediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma dysentery C3.4. Latar belakang yang pertama yaitu diabetes mellitus menjadi masalah kesehatan utama global. Perkembangan AI dan data mining membuka peluang prediksi penyakit secara lebih cepat dan akurat menggunakan algoritma dysentery C4.5. Rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan, membangun, dan mengukur tingkat akurasi algoritma dysentery C4.5 dalam memprediksi penyakit diabetes. Kemudian yaitu tujuan penelitian mengimplementasikan algoritma C4.5, membangun model prediksi diabetes, dan mengevaluasi performa model menggunakan metrik standar. Nah, kemudian ini adalah tujuan tinjauan pustaka. Penelitian ini bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu pemahaman penyakit diabetes, penerapan algoritma dysentery, dan evaluasi model menggunakan koefisien metrik. Yang pertama yaitu diabetes mellitus, yaitu penyakit metabolik kronis akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Dibagi menjadi tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Tipe 2 paling umum ditemukan. Kemudian yaitu algoritma C4.5. Pengembangan ID3 oleh Ross Quinlan memilih atribut terbaik berdasarkan gain ratio, mampu menangani atribut numerik, missing value, dan pruning. Kemudian yaitu koefisien metrik, yaitu metode evaluasi dengan 4 komponen, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian yaitu kecerdasan buatan, cabang ilmu komputer untuk meniru kemampuan berpikir manusia. Machine learning, supervised learning digunakan karena dataset berlabel outcome. Kemudian ada metodologi penelitian, dataset, variabel, dan variabel. Dataset saya menggunakan PIMA Indian Diabetes, database UC Machine Learning Repository, 760 data dan 8 atribut, targetnya yaitu outcome. Kemudian pembagian datanya, training 80%, testing data yaitu 20%. Kemudian processing data cleaning, machine value, data selection 8 atribut prediktor, kemudian implementasi menggunakan Python di Google Colab. Kemudian tahapan algoritma C4.5. Tahapan penelitian yang pertama yaitu pengumpulan, processing, pembagian, dysentery, dan evaluasi. Langkah algoritma C4.5 yaitu hitung entropi, ukur ketidakaturan data pada dataset. Kemudian yang kedua yaitu hitung informasi gain untuk setiap atribut kandidat. Kemudian hitung gain ratio, normalisasi informasi gain. Kemudian pilih akar pohon atribut dengan gain ratio terbesar. Kemudian yaitu implementasi. Yang pertama itu perhitungan menggunakan entropi dan information gain. Entropi dataset di entropi dihitung menggunakan rumus berikut untuk tingkat ketidakpastian data. Hasil entropi data yaitu 0,9331. Kemudian informasi gain mengukur seberapa besar suatu atribut mengurangi entropi. Nah, pengujian pada atribut glucose threshold yaitu 127, itu information gain yaitu 0,1308. Hasil dari kode sintak yang sudah saya buat di Python di Google Colab. Kemudian yaitu pembentukan pohon keputusan. Struktur pohon yang terbentuk
berdasarkan nilai gen rasio tertinggi. Glukos terpilih sebagai root node. Proses klasifikasi dilanjutkan secara rekursif oleh atribut berikut. Yang pertama itu glukos, kemudian prognosis BMI, kemudian diabetes predictory function insulin, kemudian predik 0 yaitu tidak diabetes, kemudian predik 1 yaitu diabetes. Gen ratio formula. Gen ratio yaitu gen dibagi split information. Gen ratio digunakan untuk menormalkan informasi gen agar tidak bias terhadap atribut dengan banyak cabang. Atribut dengan gen ratio terbesar dipilih sebagai akar pohon. Kadar glukosa merupakan atribut paling berpengaruh dalam klasifikasi diabetes pada dataset ini. Kemudian evaluasi model. Hasil evaluasi akurasi yaitu 72,73%. 112 dari 154 data diuji diklasifikasikan dengan benar. Kemudian yaitu precision dengan 63,27%. Ketetapan prediksi di kelas diabetes dari seluruh data yang diprediksi positif. Kemudian rekal 56,36%. Kemampuan model mengenali seluruh pasien yang benar-benar menderita diabetes. Kemudian V1 skor 59,62%. Rata-rata harmonik antara persen dan rekal. Kemudian coefficient metric hasil pengujian dari 150 data aktual atau prediksi diabetes dan tidak diabetes. Tidak diabetes itu 81 true negatif. Kemudian yang diabetes itu false positif. Kemudian yang diabetes 24 false negatif dan 31 true positif. Berikut adalah visualisasi dari kode Python. Kemudian interferensi komponen 81 pasien tidak diabetes diprediksi tidak diabetes. Kemudian yang 31 pasien diabetes diprediksi diprediksi diabetes. Kemudian 18 pasien sehat diprediksi diabetes tipe 1 error. Kemudian pasien diabetes diprediksi sehat tipe 2 diperlukan perhatian. Kemudian rekal 56,36%. Kemudian kasihkan model lebih baik mengenali pasien tidak diabetes. FM perlu diminimalkan karena dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis. Nah, kemudian kita akan ke sini ke kode kita lewat Nah, yang pertama yaitu kita mengimportkan library. Yang pertama itu import pandas, yaitu untuk membaca dataset. Kemudian yang kedua yaitu import numpy, yaitu untuk operasi numerik. Kemudian yang import mat yaitu untuk perhitungan entropi dan gen ratio. Kemudian yang from collection import counter yaitu mengimport counter dari collection untuk menghitung frekuensi kemunculan elemen. Kemudian yang matplotlib dan pyplot untuk visualisasi. Nah, kemudian yang ini adalah untuk upload dataset.
Nah, ini hasilnya yaitu saving databases CSV to database CSV. Nah, kemudian yaitu membaca dataset. Nah, pada pd titik read yaitu membaca database membaca file diabetes CSV, kemudian tersimpan di folder atau file df. Nah, kemudian yaitu df titik head yaitu melihat data yang telah di upload. Nah, kemudian yaitu df info yaitu melihat info-info yang ada di dalam file yang telah di-upload tadi. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Keenam yaitu menampilkan yang ini df descript menampilkan statistik deskripsi setiap atribut. Nah, kemudian yaitu memisahkan variabel X berisi atribut, sedangkan Y berisi label outcome. Nah, ini hasilnya jumlah data 768 dan jumlah fitur yaitu 8. Kemudian yaitu yang di sini ada menambahkan kelas node yaitu menyimpan atribut, threshold, cabang kiri, cabang kanan, dan nilai prediksi. Kemudian di sini kelas C45 yaitu berisi seluruh implementasi algoritma decision tree C4.5. Nah, di sini ada gain ratio, base split, dan majority class dan build tree. Nah, di sini ada fitur name yaitu vaccination yaitu jumlah kehamilan, glukos yaitu kadar glukosa, dan blood pressure atau tekanan darah, skin thickness yaitu ketebalan kulit, ya insulin yaitu kadar insulin, dan BMI atau body mass index. Kemudian diabetes predictory function yaitu fungsi silsilah diabetes, kemudian X adalah usia. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung entropi yaitu menghitung ketidakpastian data. Nah, entropinya hasilnya yaitu 0,9331. Nah, kemudian yaitu informasi gain yaitu mengukur kemampuan atribut dalam mengurangi ketidakpastian yaitu 0,13081. Kemudian yaitu gain ratio yaitu memilih atribut terbaik berdasarkan gain ratio tertinggi. Nah, yang ini 0,1377668. Kemudian yaitu ini model threshold tree database started.
Stand training selesai, kemudian nah split build tree. Nah, di sini ada pohon keputusan. Itu menampilkan seluruh struktur pohon keputusan pada hasil penelitian glukos menjadi root node. Nah, di sini ada predict berarti tidak diabetes. Kemudian yang ini diabetes. Nah, ini diabetes. Ini tidak diabetes. Kemudian predict. Nah, ini predict. Nah, ini test split. Ini membagi training 80% dan testing 20%. Nah, ini data training 614 dan data testing 154. Kemudian ini akurasi model akurasi tuh akurasi yang ini untuk prosesan ini akurasi 72.73%. Kemudian itu untuk menghitung precision 63.27%. Kemudian yang ini untuk menghitung recall score itu 56.38%. Kemudian yang ini F1 score yaitu 59.62%. Nah, ini adalah visualisasi conversion metric 81 16 24 31. Nah, mungkin itu saja dari saya akan bacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama yaitu algoritma C4.5 berhasil mengklasifikasikan data diabetes dengan akurasi 32,73%, precision 63,27%, kemudian recall 56,36%, kemudian M1 skor 99,62%. Atribut glukos menjadi root node karena gen ratio tertinggi. Kemudian saran pengembangan, terapkan processing lebih baik, normalisasi feature selection, optimalkan parameter pohon McDeb, dan tangani ketidakseimbangan kelas menggunakan smooth atau undersampling. Kemudian pembandingan algoritma, bandingkan C45 dengan random phase, naive Bayes, SFM, atau KKN menggunakan dataset yang lebih besar untuk memperoleh model dengan generalisasi lebih baik. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa decision tree C45 efektif untuk klasifikasi diabetes, dapat menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.